Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anakku yang cantik-cantik, yang pintar-pintar, yang ganteng, semuanya. Semoga kalian sehat-sehat dan tetap semangat belajarnya walaupun kita tidak bertatap muka. Baik, kali ini kita akan belajar tentang bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Ya, seperti kita ketahui ada 10 negara ASEAN, ya. Kemarin kita sudah belajar. Sekarang kita mempelajari tentang kerjasamanya antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Yang pertama adalah kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Di sini ada beberapa poin. Poin A, yaitu penerapan AFTA. AFTA itu pasar bebas. Dengan kata lain, dia adalah pasar bebas. Ya. Yang kedua adalah pendirian IRRI. Yang ketiga, mendirikan proyek industri bersama. Yang keempat, mengembangkan jaringan transportasi. Yang kelima, mendorong peran investor agar menanamkan modal untuk pengembangan sektor ekonomi. Yang keenam, membentuk pengembangan kawasan di bidang pariwisata, perikanan, dan perkebunan. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Poin A, melakukan pertukaran pelajar serta pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa dan dosen. Nanti bagi kalian-kalian yang memiliki bakat, yang memiliki nilai yang memenuhi persyaratan, kalian bisa mengajukan beasiswa pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Dan Ibu doakan kalian semuanya mendapatkan pendidikan yang terbaik, mendapatkan beasiswa yang sesuai dengan bidang yang kalian minati. Kemudian yang B, melakukan penyetaraan ijazah di negara-negara anggota. Ya, ijazah dari Indonesia bisa disetarakan di luar negeri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian yang C, membentuk kelompok peneliti antar negara. Yang D, menetapkan kurikulum sekolah. Yang ketiga adalah kerjasama ASEAN dalam bidang teknologi. Yang A, mengembangkan teknologi pasca panen secara bersama-sama. Yang B, membangun jaringan kota cerdas ASEAN untuk meningkatkan penguasaan teknologi negara-negara ASEAN. Yang keempat, kerjasama ASEAN dalam bidang sosial. Demi kemanusiaan, negara-negara ASEAN mengadakan kerjasama sosial untuk mengatasinya. Contohnya adalah kerjasama ASEAN di bidang sosial memberikan bantuan kepada penduduk negara anggota ASEAN yang mengalami bencana alam. Ya, seperti waktu kita di Aceh, Indonesia, itu mengalami tsunami. Jadi dari negara-negara anggota ASEAN lainnya, itu secara bergantian mereka memberikan bantuan untuk meringankan beban para penduduk yang ada di Aceh yang terdampak tsunami. Kemudian yang kelima adalah kerjasama ASEAN dalam bidang budaya. Kerjasama budaya dilakukan dengan cara mengembangkan budaya dan pertukaran budaya dengan negara-negara anggota. Pertukaran budaya di sini maksudnya bukannya budaya Indonesia ditukar dengan budaya luar negeri, tapi mereka lebih mengadakan seperti festival, ya. Jadi pertukaran informasi, ya. Jadi kita tahu tentang budaya mereka dan mereka juga tahu tentang budaya apa saja yang ada di Indonesia.
Yang keenam adalah kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Ya, yang pertama, perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral. Yang B, perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Yang C, perjanjian kawasan bebas senjata nuklir. Yang D, pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Jadi intinya dalam bidang politik dan keamanan ini, negara-negara ASEAN lebih menjunjung tinggi negara yang damai, bebas, dan netral. Jadi lebih mementingkan persahabatan. Kemudian selanjutnya adalah kerjasama ASEAN dalam bidang olahraga. Yang A, mengadakan SEA Games. Yang B, mengadakan ASEAN Para Games, seperti pada gambar ya. Yang C, mengadakan AFC, ya, ASEAN Football Championship. Ya. Selanjutnya, oh ini sudah beda lagi. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat video berikut ini. Silakan. Baik, itulah pembahasan kali ini tentang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa mencari bentuk kerjasama ASEAN yang lainnya melalui buku temanya
ataupun melalui media sosial di internet. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.